Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di ruang geografi. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan membahas soal-soal dalam rangka mempersiapkan UTBK Geografi tahun 2021. Soal yang pertama, Sungai Bengawan Solo memiliki dua hulu sungai, yaitu dari daerah Pegunungan Sewu Wonogiri dan Ponorogo, selanjutnya bermuara di daerah Gresik. Jika dilihat debit airnya, sungai terpanjang di Pulau Jawa ini merupakan sungai titik-titik. A. Permanen, B. Episodik, C. Periodik, D. Campuran, E. Dendritik. Untuk membahas soal ini, maka kita harus mengetahui sungai berdasarkan debit airnya ada 4 jenis sungai. Yang pertama adalah sungai permanen. Sungai permanen merupakan sungai yang debit airnya tetap sepanjang tahun. Yang kedua adalah sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim penghujan airnya banyak, sedangkan pada waktu musim kemarau airnya sedikit. Yang ketiga ada sungai episodik, yaitu sungai yang pada waktu musim penghujan airnya banyak, sedangkan pada waktu musim kemarau kering. Yang keempat adalah sungai epimeral, yaitu sungai yang hanya mengalir ketika musim penghujan saja dan beberapa saat setelah hujan turun. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai dengan debit air yang mengalami perubahan pada saat musim penghujan debit airnya banyak, sedangkan pada saat musim kemarau debit airnya sedikit. Sehingga Sungai Bengawan Solo termasuk sungai periodik. Untuk soal selanjutnya, dari hasil citra penginderaan jauh, dapat diketahui bahwa sungai yang berada di daerah gunung yang berbentuk kerucut berpola titik-titik. A. Radial sentrifugal, B. Pinate, C. Dendritik, D. Anular, E. Radial sentripetal. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus tahu mengenai pola aliran sungai. Pola dendritik itu merupakan pola aliran yang tidak teratur. Biasanya berada di wilayah dengan batuan homogen dengan lereng yang tidak begitu terjal atau di daerah datar. Pola dendritik biasanya polanya menyerupai akar serabut. Kemudian pola pinate merupakan pola aliran dengan anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk itu membentuk sudut lancip. Sungai ini, pola ini banyak ditemui di daerah yang memiliki lereng yang curam atau terjal. Pola anular merupakan pola aliran yang sungai utama melingkar dengan anak sungai yang membentuk sudut hampir tegak lurus. Pola ini berkembang di daerah dom dengan batuan yang berselang-seling antara lunak dan keras. Pola radial sentripetal merupakan pola aliran yang sungainya mengalir ke satu tempat yang berupa cekungan atau depresi. Pola radial sentripetal contohnya berkembang di daerah seperti danau. Kemudian pola radial sentrifugal merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar dari satu titik ketinggian, seperti puncak gunung api. Nah, berarti pola aliran sungai yang mengalir di daerah gunung yang berbentuk kerucut, maka polanya adalah radial sentrifugal. Soal selanjutnya, dampak yang akan terjadi akibat efek rumah kaca pada ekosistem wilayah kutub utara adalah A. Meningkatnya air laut, B. Pemanasan global, C. Terancamnya populasi penguin, D. Hilangnya habitat beruang kutub, ataukah E. Laut menjadi lebih asam. Efek rumah kaca merupakan suatu keadaan di mana radiasi matahari yang masuk ke bumi tidak dapat dipantulkan kembali
secara sempurna oleh bumi. Karena sebagian radiasi yang hendak dipantulkan ke luar angkasa itu terperangkap di atmosfer. Faktor yang menyebabkan terperangkapnya radiasi bumi karena meningkatnya GRK atau gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur heksafluorida, CFC, maupun ozon. Gas inilah yang menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh bumi sehingga terjadi peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Efek rumah kaca mengakibatkan pemanasan global yang mempunyai dampak sebagai berikut. Yang pertama, mencairnya es di kutub, termasuk juga di gunung-gunung yang tinggi, sebagai akibat meningkatnya suhu di permukaan bumi. Mencairnya es di kutub mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil akan tenggelam, juga daratan yang berada di pesisir pantai juga akan menghilang. Mencairnya es di kutub juga akan menyebabkan beberapa hewan akan kehilangan tempat tinggalnya, seperti pinguin dan beruang kutub, sehingga terancam punah. Kemudian dampak yang kelima adalah terjadinya cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Naiknya suhu di permukaan bumi mengakibatkan air akan lebih cepat menguap dari tanah. Angin bertiup semakin kencang, cuaca lebih ekstrim. Musim menjadi sulit diprediksi, sehingga petani tidak dapat memprediksi musim tanam. Akibatnya, ancaman gagal panen. Kemudian yang berikutnya adalah rusaknya terumbu karang. Pemanasan global membuat suhu dan keasaman air laut berubah. Hal ini membuat terumbu karang akan mengalami pemutihan dan akan rusak, bahkan hilang. Hilangnya terumbu karang akan membuat ekosistem laut tidak seimbang, sehingga flora dan fauna laut akan mati. Dari penjelasan tersebut, maka dampak yang akan terjadi akibat efek rumah kaca pada ekosistem wilayah Kutub Utara adalah hilangnya habitat beruang kutub. Karena adanya efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi naik, sehingga es di kutub mencair. Adanya es di kutub mencair akan menghilangkan habitat hewan yang ada di kutub utara, yaitu beruang kutub. Sedangkan penguin itu adanya di kutub selatan. Soal berikutnya masih berkaitan dengan pemanasan global. Fenomena global warming secara tidak langsung akan mengganggu keseimbangan pangan. Hal ini disebabkan oleh, tadi sudah dijelaskan, dampak pemanasan global yang berkaitan dengan keseimbangan pangan itu karena B. Tidak terprediksinya musim sehingga masa dan periode panen terganggu. Demikianlah pembahasan soal. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.